Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi ya seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi lagi mengenai Pi Network tentunya. Namun sebelum melanjutkan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya, mengenai informasi Pi Network yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, di sini ada postingan dari Pi Network Indonesia ya, yang terposting di grup Pi Network Indonesia maksudnya. Jadi SDK resmi dirilis secara resmi ya. Kami telah menerima versi resmi dari kode sumber terbuka SDK dengan tim teknologi LIGO Kumai bekerja keras untuk terhubung dengan berintegrasi ya. Meskipun resmi dibuka, SDK resmi memerlukan waktu untuk integrasi pengujian ya, debugging dan produk bisnis juga perlu disesuaikan. Setelah itu kamu bisa barter dengan P2P trading. Istilah P2P trading ya, atau sebuah perdagangan P2P sesama pioneers yang melakukan pertukaran Pi secara langsung dengan pioneers lainnya ya. Jadi jelas di sini yang mana SDK itu masih dalam tahap dan proses tentunya, yang mana masih dalam pengujian lah ya, seperti keterangan di sini, dan harap bersabar ya. Kita ikuti saja perkembangannya ke depan, dan insya Allah ada informasi terbaru mengenai SDK-nya sudah resmi dan bisa kita akses dan kita lakukan barter di market-market yang tersedia di Pi browser, maka akan saya informasikan ke depannya ya. Maka dari itu jangan di skip, terus ikuti setiap video saya agar tentunya tidak gagal paham ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa informasi penting lainnya. Lalu di sini ada informasi dari Pi Network Magazines ya, yang mana di sini mengapa Bitcoin mendapat perhatian besar pada tahap ini ya. Ekosistem Pi Network memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mata uang digital saat ini ya. Khususnya hanya perlu smartphone untuk mengakses Pi Coin. Tidak ada generasi panas ya, tidak ada generasi sampah, tidak perlu koneksi internet 24/7 ya. Terdesentralisasikan, pemegang Pi didistribusikan dengan tersebar di seluruh negara. Semua kelas ya, kaya dan miskin atau berpengetahuan luas. Oke, mohon maaf. Kunci Pi mencegah Pi dimanipulasi ya, atau dimanipulasi oleh hiu ataupun ya paus ya, para investor yang ingin meraup koin Pi dengan jumlah yang banyak tentunya. Diperkirakan bahwa 60 ya kurang 80% Pi selalu terkunci dalam dompet jangka panjang, menciptakan kelangkaan dan nilai jangka panjang ya. Fungsi Pi adalah menukarkan barang setiap hari sehingga jumlah transaksi selalu besar. Untuk koin ini itu masih spekulasi ya. Kecepatan transaksi sekitar 3 detik ya. Ini adalah kecepatan yang sangat cepat yang bahkan bank arus utama masih berjuang dengannya. Transaksi Bitcoin membutuhkan waktu 15-20 menit ya. Ekosistem Pi memeriksa
memblokir dan memantau akun yang menunjukkan tanda-tanda pengumpulan sejumlah besar Pi di pasar untuk mengambil tindakan ya. Pi mendorong barter barang harian ya. Tim P-Core atau Core Team ya. Tim Pi Core Team lah ya, dengan pakar terkemuka dalam teknologi blockchain masih terus menyempurnakan ya utilitas paling optimal dalam aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dengan kenyamanan bagi pengguna. Setelah ekosistem selesai, tentu akan menerima gelombang besar minat global ya. Blockchain adalah tren dalam waktu dekat ya. Oke. Selain ini kita ke informasi lainnya. Ini diposting dari The Signals ya, yang mana keterangannya update info marketplace P-Chain-Mal ya. Dalam 2 minggu lagi sudah memulai open perdagangan transaksi Pi untuk marketplace P81Mal menyusul ya. Jadi jelas keterangannya di sini yang mana P-Chain-Mal ya. Dalam 2 minggu ke depan sudah memulai open perdagangan transaksi Pi ya. Dan ya pada tanggal 25 Agustus inilah ya, maka P-Chain-Mal akan resmi dibuka seperti keterangan di sini. Tentunya ini kabar yang sangat mengembirakan sekali untuk kita nanti ke depannya bisa menukar ya ataupun membarter koin Pi kita melalui marketplace yang tersedia di P-Chain-Mal lah ya. Di situ kita bisa membeli berbagai apa saja yang ingin kita beli lah ya di situ. Tentunya kita lihat sajalah ya ke depannya apakah itu akan terjadi. Makanya simak terus informasi-informasi yang akan saya update terus ke depannya ya. Tentunya agar kalian tidak sedikit pun ketinggalan mengenai informasi penting seputar Pi Network. Oke, yang mana di sini diposting oleh Pi Network Garuda ya. Hotel Pi di Malaysia. Segera kita dapat melihat banyak investor dengan perintis membangun hotel di seluruh dunia yang akan menerima Pi Coin sebagai cara pembayaran ya. Jadi jelas di sini ya bahwa di Malaysia itu sudah membangun sebuah hotel yang mana di hotel itu kita bisa membayar dengan koin Pi kita tentunya. Ya seperti kalian lihat di layar lah ya, yang mana di sini Pi Hotel ya, yang mana kalian bisa menginap di hotel ini dengan membayar dengan koin Pi kalian lah tentunya di sini ya. Dan ini sebuah kemajuan yang sangat luar biasa sekali, yang mana sudah pasti akan ada di seluruh dunia untuk di beberapa hari ke depan ataupun beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan lah ya, yang mana tentunya para investor dan perintis akan membangun sebuah misal hotel ataupun juga restoran ataupun juga ya yang lainnya lah ya, yang bisa kita membayar di situ dengan koin Pi tentunya. Jadi bagi yang nyinyir tentunya kedepannya akan hanya bisa gigit jari saja ya. Oke, kita ke informasi lainnya. Ini di info Pi Network Update ya, yang mana keterangan di sini Pi Coin memiliki rencana pengembangan dan ruang samudra biru sendiri. Sekarang kami merencanakan setiap langkah. Kami percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini akan melampaui Bitcoin dan menjadi mata uang digital transkripsi yang paling banyak digunakan di dunia ya. Hanya masalah waktu sebelum riwayat dimuat. Maksudnya riwayat dimulai. Ya, saya tambahkan. Oke. Jadi terkait informasi ini sih sering sekali sudah diposting ya. Yang mana juga ini juga ada kaitannya dengan
yang postingan yang udah beberapa hari ataupun beberapa minggu sebelumnya, terkait itu dari postingan oleh pihak Kortim sendiri dari Dr. Cheng Diovan ya, yang mana dia memposting di situ keterangannya hanya 10 bit 10 pi saja Anda tentunya akan menjadi seorang ya yang bisa disebut miliarder lah ya. Hanya cukup 10 pi saja tentunya. Dan ya kita lihat saja ke depannya ya. Dengan secara perkembangan pi sekarang ini ya tentunya sangat berpengaruh ataupun sangat jelas sekali terkait koin pi ini sangat akan bernilai tinggi, yang mana beberapa tadi yang saya sebutkan ataupun sebuah postingan yang saya perlihatkan tadi, yang mana itu ada sebuah hotel yang sudah dibangun di Malaysia ya, belum lagi di negara lainnya seperti di AS Amerika Serikat lah ya, ataupun di China, dan pokoknya di negara lainnya lah ya, termasuk juga di Indonesia tentunya kedepannya juga tidak akan kalah tentunya, yang mana di Indonesia seperti yang jelas sekarang sajalah ya, P-Market Indonesia lah ya, di situ kan sudah ada beberapa barang tuh yang bisa kita tukar dengan koin pi. Namun ya kita lihat saja perkembangannya, apakah nilai pi di situ akan dihargai sesuai konsensus global. Ya kita lihat saja perkembangannya ke depannya maksud saya. Namun jikalau pihak P-Market Indonesia belum juga mengubah soal nilai ataupun harga barang mereka yang tentunya bisa ditukar ya, tidak menyesuaikan dengan asumsi konsensus global, ya kita tahan aja koin kita terus ya. Ya yang lebih baik ya kita lakukan P2P saja antara Pioneers ya. Kita barter koin pi kita dengan melakukan P2P. Misal ada salah satu teman kita Pioneers Pi juga, dia ingin menjual barang ya, kita beli dengan koin pi kita lah ya, yang mana kita mengikuti konsensus global, agar tentunya data itu nantinya akan dikumpulkan oleh pihak Kortim ya, yang mana tentunya pihak Kortim kedepannya akan mengkonfirmasi bahwa banyaknya suara yang menggunakan ataupun mendukung di harga konsensus ini, tentunya konsensus global kita, yaitu $314.159 ke depannya ya. Dan sedikit pemberitahuan mengenai KYC ya, harap bersabar. Tim inti tentunya selalu mengusahakan ya terkait ini, yang mana mungkin dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan tentunya para pioneers yang belum menerima undangan KYC itu pasti akan menerima undangan KYC. Namun semuanya perlu proses ya, dan tentunya harap bersabar saja untuk sementara ini, dan jangan gegabah. Jangan kok saya belum dapat undangan KYC ya, kapan ya. Ya intinya harus sabar dulu ya, karena ini proyek besar, perlu proses yang tentunya harus benar-benar proyek ini sempurna lah ya ke depannya. Dan jikalau proyek ini sempurna dan sukses, tentunya kita tidak akan mendapat sebuah kekecewaan ya, dan tentunya kita akan menuai hasil yang kita harapkan selama ini. Dan tentunya terus semangat dan terus klik petirnya ya, terus menambang di pi dan terus ikuti terus perkembangan pi sampai waktunya nanti mainnet terbuka terjadi. Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja mengenai ya penjelasan saya mengenai pi ini, dan terima kasih sudah mampir di channel saya, dan terima kasih juga bagi yang udah like dan subscribe.
Dan bagi yang belum, silahkan diklik dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru saya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Oke, dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.